Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zakiul Fatama dari kelas 10 MIPA 5 dan ini adalah teman sekelompok saya yaitu Anggito Maulana Putra dari kelas 10 MIPA 5. Di sini kami akan menjelaskan materi sejindo tentang sejarah awal proses masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Oke, masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ada beberapa teori, yaitu teori yang pertama adalah teori Brahmana, teori kedua teori Ksatria, teori ketiga teori Waisya, teori keempat teori Sudra, dan teori kelima teori arus balik. Namun di antara teori tersebut, yang paling kuat adalah teori Waisya, yaitu yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Nusantara sudah terkenal dengan arus perdagangan dari berbagai penjuru dunia saat itu, dari Arab, dari manapun. Jadi itu adalah hal yang wajar apabila banyak bangsa-bangsa asing termasuk India yang datang ke Indonesia. Lalu rakyat Indonesia dapat menerima ajaran tersebut karena pada dasarnya bangsa Indonesia sejak awal sudah memiliki kepercayaan spiritual yang hampir sama dengan agama Hindu Buddha. Sebelum kedatangan agama-agama tersebut, Indonesia sudah percaya dengan hal mistis dan religius. Beberapa contoh dari kerajaan Hindu Buddha di Indonesia adalah Kerajaan Kutai dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu di Indonesia dan letak kerajaan Kutai tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan. Sumber kerajaan Kutai ini berasal dari 7 buah yupa sebagai peninggalan kerajaan Kutai. Pendiri dinasti kerajaan Kutai adalah Raja Asmawarman yang diberi gelar Wangsakata yang artinya pembantu keluarga. Puncak keemasan kerajaan Kutai ini terjadi pada masa Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai telah mendapat pengaruh agama Hindu, maka kehidupan agamanya telah lebih maju. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan upacara penghinduan atau pemekaran seseorang yang memeluk agama Hindu yang disebut Fratyastoma. Lalu yang kedua, kerajaan Buddha adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera. Berdasarkan temuan sumber tertulis serta berita Tiongkok dan Arab, Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7. Berdasarkan laporan Ising, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama dan peradaban Buddha serta pengajaran bahasa Sanskerta di tingkat internasional. Lalu ada akulturasi budaya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah seni bangunan. Seni bangunan yang menjadi bukti berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yaitu bangunan candi. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan di Magelang dan Klaten. Lalu masuknya seni rupa dan seni ukir dari India ke Indonesia yang ditandai dengan ditemukannya patung Buddha berlanggam gendara di kota Bangun, Kutai. Seni sastra di Indonesia mendapatkan pengaruh dari India. Ya, jadi salah satunya adalah seni sastra juga. Seni sastra Indonesia mendapat pengaruh dari India. Bahasa Sanskerta berpengaruh besar dalam perkembangan sastra di Indonesia seperti Empu Tantular yang menulis Kitab Sutasoma dan Arjuna Wijaya. Sistem kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum masuknya agama Hindu Buddha yaitu animisme dan dinamisme. Masuknya agama Hindu Buddha membuat Indonesia mengenal adanya agama. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia juga membawa pengaruh besar pada sistem pemerintahan seperti adanya sistem pemerintahan kerajaan. Lalu yang selanjutnya ada masuknya agama Islam di Indonesia. Ini memiliki beberapa teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Cina. Teori yang terkuat adalah teori Mekah. Teori Mekah berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia merupakan langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad ke-7. Salah satu dasar dari teori ini tidak adalah terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini menganut mazhab Syafi'i. Dan Demak. Kerajaan Demak merupakan daerah Kadipaten Kerajaan Majapahit. Pendirian Demak ini sebagai sebuah kerajaan dilatar belakangi oleh semakin melemahnya Kerajaan Majapahit. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Adipati Demak yang bernama Raden Patah untuk mengembangkan daerahnya.
Kehidupan budaya masyarakat Demak adalah adanya peninggalan yang berupa Masjid Demak, saluran Islamisasi yang pertama ada perdagangan sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam dari Arab telah melakukan hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada perkawinan para pedagang Islam yang menetap cukup lama mempererat hubungan mereka dengan penduduk pribumi. Yang ketiga, ada ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, ada pendidikan penyebaran agama Islam melalui saluran pendidikan dilalui melalui pesantren, prima dan seni budaya atau kesenian misalnya pertunjukan wayang yang dimodifikasi atau disipisi dengan ajaran Islam. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.